Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita belajar di materi kelas 11 semester 1 Senyawa Hidrokarbon oleh saya sendiri, Hendah Tri Sulyantari. Man 1 Jembrana tahun 2020-2021. Kompetensi dasar menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Indikatornya mengidentifikasi unsur C, H, dan O dalam senyawa karbon, mendeskripsikan kekasan atom karbon dalam senyawa karbon, membedakan atom C, primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Tujuannya, setelah pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasikan unsur C, H, dan O dalam senyawa karbon. Setelah pembelajaran, siswa dapat mendeskripsikan kekasan atom karbon dalam senyawa karbon. Setelah pembelajaran, siswa dapat membedakan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Dan yang terakhir, setelah pembelajaran, siswa dapat mengelompokkan senyawa hidrokarbon berdasarkan kejenuhan ikatan. Selanjutnya, apa sih senyawa karbon? Coba perhatikan contoh gambar berikut ini. Senyawa karbon sebelum dan sudah pembakaran. Perhatikan batang korek api. Batang korek api sebelum dibakar dan batang korek api setelah dibakar. Begitu juga dengan roti tawar sebelum dibakar dan setelah dibakar. Ikan sebelum dan setelah dibakar. Daun sebelum dan setelah dibakar. Jika kalian perhatikan, warna-warna itu sebelum dan sudah dibakar terjadi perubahan warna. Semuanya rata-rata berwarna hitam. Jadi, batang korek api, roti, ikan, dan daun ini adalah salah satu contoh benda yang mengandung senyawa karbon. Dan apabila dibakar secara tidak sempurna akan berubah warnanya menjadi hitam dan bentuknya. Bahan-bahan tersebut salah satu contoh senyawa yang mengandung atom karbon, senyawa tergolong jenis senyawa organik. Ada juga senyawa anorganik yang mengandung atom karbon, contohnya batu kapur. Perbedaan senyawa karbon organik dan senyawa anorganik dilihat dari kestabilan terhadap pemanasan. Senyawa organik umumnya mudah terurai atau berubah strukturnya. Senyawa anorganik stabil pada pemanasan. Contohnya tadi, kertas kalau kita bakar cepat terbakar, tetapi kalau batu kapur kita bakar susah terbakarnya. Dilihat dari kelarutannya, senyawa organik umumnya sukar larut dalam pelarut polar. Contoh pelarut polar itu adalah air, tetapi lebih mudah larut dalam pelarut non-polar. Sedangkan senyawa anorganik mudah larut dalam pelarut polar, contohnya air. Ya. Contohnya pelarut non-polar itu adalah air. Misalkan saja batu kapur itu kalau kita masukkan ke dalam air lebih mudah cepat larut. Tetapi kalau kertas, senyawa organik kalau kita masukkan ke dalam air bisa larut sih, tapi dalam jangka waktu yang cukup lama. Mungkin bisa 1 tahun, gimana. Sekarang yang selanjutnya dilihat dari titik didih dan titik leburnya. Senyawa organik umumnya titik didih atau titik leburnya relatif lebih rendah. Makanya dia lebih cepat terbakar. Sedangkan senyawa anorganik pada umumnya titik didih dan titik leburnya itu sangat tinggi, tetapi ada yang rendah. Ya, misalkan saja yang sangat tinggi, misalkan batu kapur, titik didihnya sangat tinggi, tetapi yang sangat rendah, misalkan urea. Urea itu titik didihnya sangat rendah.
Struktur dilihat dari strukturnya. Senyawa organik mempunyai rantai karbon dan bisa membentuk rantai karbon. Jadi, kalau senyawa anorganik tidak mempunyai rantai karbon atau atomnya tidak dapat membentuk rantai karbon. Jenis ikatannya, dilihat dari jenis ikatannya, senyawa organik umumnya berikatan kovalen, contohnya glukosa. Sedangkan senyawa anorganik kebanyakan ikatannya ikatan ion, contohnya Ca, CO3 atau batu karbon. Tetapi ada juga yang berikatan kovalen, misalkan urea, NH2 2 kali CO. Dilihat dari reaksinya, senyawa organik itu reaksinya berlangsung sangat lambat. Ya, makanya itu kalau kertas itu kalau kita reaksikan dengan air atau dengan zat lain itu sangat lambat. Tetapi kalau senyawa anorganik reaksinya berlangsung dengan cepat. Misalkan batu kapur kita masukkan ke dalam air, dia lebih cepat bereaksi. Dilihat dari daya hantar listriknya. Senyawa organik itu cenderung tidak dapat menghantarkan panas ataupun listrik. Sedangkan senyawa anorganik umumnya dapat menghantarkan panas ataupun listrik. Sekarang bagaimana cara kita mengidentifikasi unsur karbon dan hidrogen dalam senyawa karbon? Ya, perhatikan contohnya. Cara mengidentifikasinya, misalkan kita taruh gula dalam tabung reaksi, kita tutupin dengan kapas, kita bakar. Nah, di kapas ini nanti akan tertempel uap air. Uap air yang menempel di kapas ini kita tempelkan pada kertas kobal. Jika kertas kobal berubah warna dari biru ke merah, itu menunjukkan bahwa dia itu mengandung atom H. Tetapi untuk menguji apakah senyawa karbon mengandung atom C, kita masukkan sampelnya misalkan gula pasir, kita tambahin CuO. Ya, kita alirkan di dalam air kapur yang jernih. Jika air kapur yang jernih tadi berubah warna menjadi putih, itu menunjukkan adanya senyawa karbon. Ya. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa apa sih fungsi dari CuO? CuO ini, batuan CuO itu fungsinya hanyalah untuk mempercepat pembakaran sampel gula C12H22O2. Semua senyawa hidrokarbon, ya senyawa gula C12H22O2O11 jika dibakar, kalau dibakar itu pasti menggunakan oksigen, hasilnya selalu CO2 dan H2O. Dan kalau ingin menguji adanya CO2, kita alirkan ke dalam air kapur. Kalau air kapurnya itu berubah warna menjadi putih, itu terbentuknya CaCO3, itu membuktikan adanya senyawa karbon dan oksigen. Dan untuk membuktikan adanya senyawa hidrogen dan oksigen, kita cukup menempelkan kapas ke dalam kertas kobal. Jika kapasnya berubah warna dari biru menjadi merah muda, itu menunjukkan adanya senyawa hidrogen dan oksigen. Sekarang kita lanjutkan ke kesan atom karbon. Atom karbon mempunyai 4 elektron valensi. Ya, atom karbon itu nomor atomnya 6, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p2. Elektron valensinya 2s2, 2p2 terletak di kulit kedua. Ya. Jumlah elektron valensinya 2 ditambah 2 adalah 4. Berarti artinya elektron valensi dari atom karbon ini adalah 4. Ya. Hal ini bisa menguntungkan. Untuk mencapai kestabilannya, atom karbon itu bisa membentuk 4 ikatan.
Jadi atom karbon bisa membentuk 4 ikatan dengan atom yang lainnya. Contohnya dengan atom hidrogen, metana. Dengan atom bisa membentuk dengan atom-atom yang lain, misalkan oksigen, misalkan Cl, dan seterusnya. Jadi misalkan metana ini, 1, 2. Jadi atom karbon hanya memiliki 4 elektron valensi mampu berikatan dengan 4 atom yang lain. Atom karbon relatif kecil. Kenapa? Karena atom karbon mempunyai 2 kulit atom, sehingga jari-jarinya relatif kecil. Ukuran atom relatif kecil berakibat jarak elektron luar dengan inti dekat, sehingga ikatan yang terbentuk adalah relatif sangat kuat. Atom karbon dapat membentuk ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3. Nah, perhatikan posisi atom karbon. Nah, posisi atom karbon itu memiliki 4 posisi. Atom karbon C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuartener. Atom karbon C primer itu atom karbon yang terikat pada satu atom karbon yang lain. Sedangkan atom karbon C sekunder itu atom karbon yang terikat pada 2 atom C yang lain. Sedangkan atom karbon tersier itu atom karbon yang terikat pada 3 atom karbon yang lain. Dan atom karbon kuartener itu atom karbon yang terikat pada 4 atom yang lain. Contohnya, perhatikan contoh senyawa hidrokarbon ini. Saya kasih warna merah untuk posisi atom karbon yang pertama ini. Atom karbon yang berwarna merah itu adalah atom karbon posisi primer, di mana atom karbon yang berwarna merah ini mengikat atom karbon di yang warna biru, berarti ada 1 atom karbon. Ini namanya posisi primer. Sedangkan di atom karbon biru ini adalah atom karbon posisi sekunder, karena dia atom karbon ini mengikat atom karbon C yang berwarna merah dan C yang berwarna hijau. Sedangkan yang berwarna hijau ini posisi atom karbon tersier, karena atom karbon yang C warna hijau ini mengikat atom karbon yang warna biru, juga atom karbon yang warnanya merah, dan atom karbon yang warnanya coklat. Sedangkan yang berwarna coklat ini adalah atom karbon posisi kuartener, karena dia bisa mengikat atom karbon warna hijau, atom karbon warna biru, 2 atom karbon warna merah yang di atas dan di bawah. Jadi yang warna merah ini adalah atom karbon posisi primer karena hanya mampu mengikat 1 atom karbon yang lain. Perhatikan baik-baik. Penggolongan senyawa hidrokarbon. Berdasarkan jenis ikatannya, senyawa hidrokarbon itu dibagi menjadi 2, senyawa hidrokarbon jenuh, senyawa hidrokarbon tak jenuh. Senyawa hidrokarbon jenuh ini contohnya ini adalah C2 hanya 6 atau ini golongan alkana. Sedangkan senyawa hidrokarbon tak jenuh, C-nya juga ada 2, hanya ada 4. Ada ikatan rangkap 2, ini tergolong golongan alkena. Senyawa hidrokarbon tak jenuh yang lainnya adalah C-nya itu ada 2, hanya juga ada 2, ada ikatan rangkap 3. Ini golongan alkuna. Berdasarkan jenis rantainya, berdasarkan bentuk rantainya, atom karbon itu ada yang namanya hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon siklik. Hidrokarbon alifatik itu golongannya kebanyakan golongan alkana, rantainya lurus, alifatik. Sedangkan hidrokarbon siklis itu hidrokarbon yang bisa membentuk suatu persegi. Ya, ini misalkan ini sikloalkana. Kalau yang hidrokarbon alifatik ini namanya adalah
butana. Sedangkan yang selanjutnya, penggolongan yang terakhir, tadi yang penggolongan pertama berdasarkan jenis ikatan, yang kedua berdasarkan bentuk rantai, dan yang terakhir adalah hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon aromatik ini C6H6, ini golongan bensena. Ini hidrokarbon aromatik. Dia membentuk cincin bensen. Demikian penjelasan dari saya. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.